Pemirsa, kabar bahagia datang dari salah satu personil RAN, Anindyo Baskoro alias Nino. Ia baru saja mempersunting kekasih hatinya, Dabita Nisa Auni atau Ica, pada hari Jumat lalu. Sejumlah sahabat yang hadir mengaku ikut berbahagia berbalut busana adat Jawa. Nino mengucapkan ijab kabul dengan penuh semangat dalam satu tarikan nafas. Suasana terasa khusyuk ketika suara Nino mengucapkan ijab kabul di hadapan penghulu dan saksi, salah satunya Arman Maulana. Dan rasa lega dirasakan oleh Nino dan Ica usai melakukan prosesi ijab kabul. Di hadapan kerabat dan para sahabat, Nino pun memamerkan cincin serta buku nikah. Iya, Nino minta berapa bulan yang lalu ya, minta saya jadi saksi nikahnya dia. Soalnya kan almarhum bapaknya waktu dulu terakhir sebelum meninggal tuh kan sempat makan ulang tahun Nino. Berapa bulan dari situlah meninggal gitu bapaknya tuh. Itu tuh terakhir waktu makan ulang tahun tuh, ya bapaknya tuh nitipin gitu, Man nitip ya Nino ya gitu. Nah, makanya Nino waktu berapa bulan yang lalu tuh nelfon saya, Kang boleh ya jadi saksi nikah saya. Soalnya kan terakhir bapak meninggal, sebelum meninggal kan bapak ngomong nitipin ke Kang Arman gitu. Ya udah, akhirnya jadi alhamdulillah tadi saya bisa jadi saksi nikahnya Nino gitu, lancar. Sejumlah selebriti papan atas hadir di acara pernikahan Nino dan Ica. Beberapa di antaranya hadir dengan pasangan masing-masing. Salah satu di antaranya Bunga Citra Lestari yang datang bersama Tiko Wardana. Bahkan Raffi Ahmad juga menyempatkan hadir di sesi pernikahan hampir usai, walau tak terlihat ditemani Nagita Slavina. Walhasil Raffi Ahmad menjadi sorotan. Sorry banget, gue terlambat datangnya. Udah kalian nikah aja berdua. Jadi gini, ya. Raffi terlambat datang sampai bini gua udah ganti baju Iya, lagi. sorry banget bro. Thank you, Fi, udah datang. Aduh, Di tengah pokoknya kesibukan. bahagia selalu ya. Thank you, Fi. Bahagia selalu, salam deh Gigi. Siap, thank you. Foto berdua deh. Ayo. Perjalanan cinta Nino RAN memang berliku. Sebelum akhirnya memutuskan untuk menikahi Ica, sejumlah wanita sempat hadir dalam hidupnya. Nino bahkan mengaku siap menikah sejak usia masih kepala dua. Hanya saja hubungan asmaranya tak bertahan lama. Kini di usia 36 tahun, Nino menemukan jodohnya hingga memutuskan untuk mengakhiri masa lajangnya. Dan benar saja, keputusan menikah mendapat dukungan dari keluarga dan para sahabatnya. Cuman 3 bulan ya, 3 bulan 4 bulanan Nino tuh langsung ngelamar Ica gitu. Ibunya juga kaget, ibunya dia bilang, hah ngelamar kamu No? Iya, terus gimana kalau, ya nggak apa-apa mah katanya, kalau misalnya memang bapaknya misalnya ya nanti dulu lah gitu, maksudnya menahan dulu gitu bapaknya Ica. Ya udah nggak apa-apa, aku tahan dulu, tapi ya nanti minta waktu lagi untuk ngelamar lagi. Ternyata pas Nino datang katanya ke rumahnya, bapaknya malah sama gitu. Ya udah No, nggak apa-apa kalau memang langsung menerima lamaran itu. Makanya ibunya nggak kaget, mah diterima gitu. Hah diterima? Jadi emang ya yang namanya jodoh kali ya. Yang namanya jodoh mau bisa 1 hari 2 hari, atau ada yang udah lama sekian tahun nggak jadi gitu kan. Ya Nino mungkin jodohnya sama Ica emang 3 bulan, tadi kata ibunya mah 3-4 bulanan lah. Kenalnya bukan baru, Nino tuh udah kenal sama Ica. Kalau nggak salah Ica tuh teman adiknya Nino gitulah. Dan dulu katanya sih sempet di inilah di apa, kayak bukan dijodoh-jodohin lah, sempet mau dikenalin gitulah gitu, kayak gitu katanya gitu. Dulu Nino tuh cerita gitu. Tapi memang waktu itu Nino mungkin juga lagi ada pasangan, Ica juga lagi ada pasangan gitu. Jadi ya ternyata memang jodohnya ya baru sekarang gitu. Pokoknya saya sih mendoakan Nino sama Ica jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, karena ya memang kata klise ya, sakinah mawaddah warahmah itu selalu menjadikan kata-kata yang klise kalau pada saat pernikahan, tapi justru itu yang penuh pengorbanan. Kata-kata itu tuh gampang diucapkan, tapi sebetulnya dijalankannya tuh kita benar-benar harus berjuang untuk mendapatkan sakinah mawaddah warahmah itu. Jadi saya doakan Nino sakinah mawaddah warahmah, Ica, dan langgeng lah sampai kakek nenek.
Alur kisah cinta Yasmin terasa semakin seru, termasuk jalinan asmara antara Yasmin dan Dr. Romeo. Bagaimana tidak, walau keduanya merasa saling suka satu dengan lainnya, namun keduanya belum mengungkapkannya secara tegas. Itu sebabnya Rangga merasa memiliki kesempatan untuk mendapatkan hati Yasmin. Itu sebabnya ia bahkan terlihat memanfaatkan Kayla agar bisa semakin dekat dengan Yasmin. Beneran ya Tante? Beneran, kalau bohong kan dosa. Ya sedih deh Tante Perinya pulang. Kayla jadi nggak bisa main lagi dong sama Tante Peri. Jadi kan? Ya, duluan Pak. Dadah Kayla. Bye-bye. Bye-bye. Ya, masa main sama Tante Pri cuma sebentar sih? Nggak seru. Sabar sayang. Tante Peri kan lagi ada urusan. Sementara itu, Romeo dan Yasmin juga terlihat dekat. Aksi keduanya janjian olahraga bareng membuat penggemar cinta Yasmin baper. Bagaimana tidak, Yasmin yang sempat ngambek lantaran Romeo terlambat datang akhirnya merasa lega. Hanya saja ia sengaja membuat Romeo salah tingkah. Yasmin sama Rangga kelihatan bahagia banget sama Kayla. Aku rasa emang sebenarnya kan dari awal emang cinta segitiga ya ceritanya ya. Ya aku rasa sih wajar-wajar aja, masing-masing punya porsi masing-masing. Ya memang penulis lagi mengarahkan ke situ ya kita sebagai pemain ikutin aja. Yasmin, kok kamu main pergi gitu aja? Ya terus aku harus ngapain? Aku harus nunggu di sana. Kan nggak jadi latihan juga. Diminum dulu biar kamu agak tenang. Aku nggak haus, Dok. Seteguk aja. Enggak, aku nggak mau. Udah. Yasmin, Aku nggak mau. Masa kamu nolak? Ya Yasmin, jadi basah semua. Niat baik Romeo memberi air mineral pada Yasmin ditolak hingga terjadi aksi saling dorong berujung air tumpah ke baju keduanya. Panik, Romeo berlari mendekati penjual baju dan langsung membelinya. Aduh, basah ini gimana? Aduh, Ya udah daripada kita masuk angin, mendingan kita beli baju aja ya. ya beli di mana? Tuh, ada penjual baju di situ. Udah, nggak usah deh, udah. Dok. Dok. Mas. Jangan tutup dulu mas. Ini udah waktu saya tutup, udah sore mas. Nggak, jangan bentar aja. Saya cuma butuh 2 kaos. Oh kalau 2 ada mas, tapi udah all S, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya ambil aja. Dicek dulu mas. Udah nggak usah deh, bungkus aja. Baik. Berapa? Jadi 100 itu. Serunya, kepanikan Romeo yang melihat Yasmin bajunya basah membuatnya membeli baju tanpa memeriksa. Hasilnya Yasmin kembali marah. Hanya saja kali ini rona wajah Yasmin terlihat berbeda. Yasmin? Dokter. Yasmin aku nggak bermaksud Yasmin, aku nggak tahu kalau ini ternyata baju couple. Kamu nggak ngecek dulu apa gimana sih? Ya soalnya penjualnya bilang cuma tinggal 2 kaos, ya udah aku tinggal ambil. Ya tapi masa? Ya emang aku suruh periksa dulu sih, cuman kan aku pikir daripada pakai kaos basah mending aku beli kan. Ya pasal bajunya nih tuh. Tuh, tulisannya nih. Tuh. Hubungan Yasmin dan Romeo juga terlihat di dalam pekerjaan. Keduanya bahkan terasa akrab. Lantas bagaimana keduanya menyiasati pertemuan ketika saling merasa rindu? Lalu mengapa Rangga yang sedang berusaha mendekati Yasmin merasa terganggu atas kemunculan Nina? Aku ditawari screen test waktu itu. Sebenarnya sebelum project ini juga sebenarnya harusnya aku di jalan project yang lain dengan MNC juga waktu itu. Dengan director yang sama juga, Pak Dodi waktu itu. Tapi akhirnya nggak jalan waktu itu karena mungkin dari secara konten cerita
tidak di approve kali ya. Aku juga nggak tahu secara teknisnya gimana. Sampai akhirnya beberapa bulan kemudian ditawari lagi. Cuman yang ini sih waktu itu posisinya udah fix. Katanya pemainnya Amanda sama Kamue, si Kak Samuel. Terus katanya sih ceritanya cinta segitiga gitu. Jadi ada satu karakter yang masih belum ketemu. So aku pikir bisa nggak ya? Maksudnya udah lama sih nggak stripping juga kan. Jadi ya udahlah cobain aja. Screen test waktu itu juga sebenarnya perannya bukan Romeo waktu itu. Sebenarnya perannya Rangga. Aku sih pasti ada sedikit pressure, tapi justru itu yang aku jadikan sebagai pemicu semangat sih. Karena aku yakin masing-masing orang yang memerankan satu peran itu pasti punya cara, punya karakter yang berbeda gitu.